itu mustahil. Jadi kita harus berpegang teguh dengan Quran dan hadis, karena Quran dan hadis ini sudah paket lengkap, paket komplit, semuanya ada. Kita tak butuh kepada Quran kepada selain Al-Quran dan hadis. Kita tak butuh kepada mimpi-mimpi. Kita tak butuh kepada hadis-hadis palsu. Kita tak butuh kepada ajaran-ajaran selain dari Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Wa bayyana ma yahtaju ilaihi an-nasu fi dinihim bayanan taman liyastaqnu bi bayanihi amma adaha. Ya, beliau juga menjelaskan apapun yang dibutuhkan oleh manusia dalam agama mereka dengan penjelasan yang sangat komplit, sehingga umat tidak butuh kepada penjelasan selainnya. Ya, sampai-sampai sahabat Abu Dzar Al-Ghifari pernah mengatakan, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man tabiru yukallimu janahin illa wa yadhkuru lana minhu ilma." Rasulullah wafat meninggalkan kami, dan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah telah menjelaskan ilmunya kepada kami. Jadi Rasulullah sudah menjelaskan semuanya. Fala natakallamu ba'dahu ma la ya'nina. Kita tidak perlu memberatkan diri sepeninggal beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan hal-hal yang tidak penting bagi kita. Tak usah bikin tata cara baru lagi. Udah komplit, udah lengkap. Kalau kita tata-tatai malah jelek. Ya, kullu syai'in tajawaza hadihi wala dana fiddin. Kata Al-Ghazali, segala sesuatu itu kalau melebihi dari batasannya malah terbalik jelek malah. Ya, kita bikin kopi aja, misalkan ini takarannya misalkan ya, kopinya ini misalkan 1 sendok. Kalau kebanyakan nggak enak. Garam misalnya takarannya sekian, kalau ditambahi kebanyakan malah nggak bagus. Ya. Nah, demikian juga dalam agama ini sudah komplit, nggak perlu ditambah malah jelek. Fa innama ahlakal ladina man qablana kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang bikin binasa umat-umat sebelum kita adalah banyak bertanya dan menyelisihi para nabi mereka. Ini diambil dari hadis. Diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat di antara kalian sebelum kalian banyak bertanya. Yakni pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada faedahnya. Nanya misalkan tongkatnya Nabi Musa dulu pakai kayu dari apa misalnya, cari jati apa dari ini apa manfaatnya, atau nanya misalkan ya timbangan besok pada hari kiamat pakai dari emas atau perak. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat, ya tidak bermanfaat. Termasuk juga yaitu pertanyaan-pertanyaan yang menjurus kepada fitnah, mengadu domba. Termasuk juga yaitu pertanyaan-pertanyaan yang hanya membuat permusuhan, ya, dan tidak ada faedahnya. Debat kusir, mana yang lebih dulu, misalkan telur dulu apa ayam dulu, apa manfaatnya? Terus kita tengkar gara-gara itu. Nah, nggak ada manfaat. Yang kedua yang bikin binasa umat-umat sebelum kita, karena mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Maka hati-hati dari menyelisihi para nabi. Kalau kita ingin selamat, hendaknya kita mengikuti ya petuah ajaran nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sunnatu kasafinatin Nuh. Sunnah nabi itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang naik, dia akan selamat. Siapa yang tidak naik, dia akan tenggelam. Wala na'malu fi amri dini birra'yi alladhi la yastanidu ila aslin minasyar. Kita tidak bersandar dalam masalah agama dengan pendapat atau logika yang tidak bersandar kepada syariat. Agama bukan berdasarkan dengan akal, tapi agama ini berdasarkan dengan wahyu.
akal manusia terbatas. Maka jangan sampai menjadikan akal sebagai sumber beragama. Kalau diterima akal baru ya beriman. Kalau nggak diterima dengan akal tertolak. Jangan. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalal khufi aula bil mas'i min a'la." Andaikan agama itu berdasarkan dengan akal, tentu bagian bawah sepatu lebih utama diusap daripada bagian atasnya. Kenapa? Yang kotor itu yang bawah apa yang atas? Yang bawah. Seandainya agama ini berdasarkan dengan akal, mestinya yang diusap itu bagian bawahnya. Tapi ternyata saya melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Kalau agama berdasarkan dengan akal, tentunya orang yang wudhu kemudian batal karena ngentut, mestinya yang diusap pantatnya. Itu yang bikin batal. Ya, tapi agama tidak berdasarkan dengan akal. Ya, agama ini berdasarkan dengan wahyu. Ada dalilnya, kita ikuti. Gak ada dalilnya, stop. Ya, mudah. Berikutnya, pilar yang kelima, memuliakan ilmu dan ulama. Memuliakan ilmu dan ulama. Ini adalah pilar agama. Wa'lam anna fadlal ilmi wa ahlihi adzim. Ketahuilah bahwa keutamaan ilmu dan ulama sangat agung. Wa annahu yukhadhu an ahlihi bitalaqi was sama'i was su'ali ma'atu lis-suhbati. Ya, ilmu itu diambil dari ahlinya dengan belajar langsung, mendengar dan bertanya dalam waktu yang lama. Wa man laisu min ahlihi fala yukhadhu anhum. Adapun orang yang bukan ahlinya, maka tidak boleh mengambil ilmu dari mereka. Wa syarru haula ar-ru'usul juhal walladzina yattabi'una al-mutasyabih. Dan yang paling parah adalah tokoh-tokoh agama yang jahil dan orang-orang yang mengikuti perkara-perkara yang samar. Wa yuqbadul ilmu biqabdil ulama. Dan ilmu itu dicabut dengan dimatikannya para ulama. Fal tahris alal mubadarati ila talaqqihi anhum. Maka bersemangatlah untuk segera mengambil ilmu dari mereka. Ya. Jadi ini membahas tentang masalah apa? Ilmu dan memuliakan ilmu. Ya. Tadi sudah kita sampaikan bahwa salah satu tanda kebaikan seorang hamba kalau dia cinta kepada ilmu, cinta kepada ulama, cinta kepada majelis ilmu. Karena ilmu adalah sumber semua kebaikan. Kata Rabi'ah Ar-Ra'i, al-ilmu wasilah ila kulli fadilah. Ilmu itu adalah sarana menuju semua kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Banyak keutamaan-keutamaan ilmu agama, ilmu syariat. Ya, sampai disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah lebih dari 200 dalil, 200 keutamaan. Ya, banyak sekali. Di antaranya, yang pertama, bahwa ilmu adalah jalan pintas menuju surga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena dengan ilmu kita bisa membedakan mana rute yang mengantarkan kita menuju surga dan mana rute yang mengantarkan kita ke neraka. Dan di antara keutamaan ilmu juga, dia adalah tanda kebaikan bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat. Makanya kalau kita dimudahkan untuk belajar ilmu agama, bersyukur dan rawat baik-baik. Karena ini tanda Allah menghendaki apa? Kebaikan untuk kita. Ya, sebagaimana dalam hadis. Yang ketiga di antara keutamaan ilmu juga, bahwa ilmu adalah ya termasuk pahala yang mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia.
Sebagaimana dalam hadis, bila ma'atal insan inqata amaluhu illa min salas. Ya, apabila manusia meninggal dunia, berputus amal perbuatannya kecuali 3. Sedekah jariyah, yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Jadi walaupun sudah meninggal dunia, kalau kita punya ilmu yang bermanfaat, maka transfer pahala terus mengalir. Lihat Imam Bukhari, Imam Muslim, mereka sudah meninggal dunia, tapi pahala tetap mengalir untuk mereka. Setiap kali orang mempelajari, membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu dapat pahalanya untuk mereka. Masya Allah. Ya, itu keutamaan ilmu yang bermanfaat. Orang yang sudah meninggal, tapi pahala tetap mengalir. Dan di antara keutamaan ilmu juga, bahwa ilmu adalah warisan para nabi. Berbeda dengan warisan para raja, orang-orang kaya, warisan mereka harta. Tapi para nabi, mereka tidak mewariskan harta, tapi mewariskan ilmu. Al-anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama wa innana warrasul ilm. Para nabi itu tidak mewariskan harta, dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mendapatkan bagian ilmu, berarti dia telah mendapatkan bagian warisan yang banyak. Ya, nah, karena ilmu ini lebih mulia daripada harta. Ya, bahkan kata Hasan Al-Basri, saya belajar ilmu satu bab saja lebih aku cintai daripada dunia dan isinya. Jadi ilmu lebih berharga daripada harta, tahta, wanita. Kemudian beliau tadi menjelaskan tentang kepada siapa kita belajar ilmu agama. Ilmu syar'i itu mulia, tapi tidak boleh diambil, kata beliau, kecuali dari ahlinya. Oleh karenanya kita harus selektif dalam belajar ilmu agama. Orang kita masalah kesehatan saja selektif kok. Coba kalau kita lagi sakit, atau anak kita sakit, istri kita sakit, apa kita ridho kalau kemudian cari dokter asal-asalan? Pasti tidak. Kita akan apa? Selektif, hati-hati, cari yang profesional, cari yang terpercaya. Kalau untuk kesehatan badan kita saja kita begitu hati-hati, selektif, maka untuk kesehatan akhirat kita, keselamatan agama kita lebih penting. Makanya pesan Al-Imam Ibnu Sirin, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini termasuk agama, maka lihatlah dari siapa kalian belajar ilmu agama. Ya, maka kita harus hati-hati, jangan asal ngaji saja, apalagi termasuk sekarang di YouTube, ya, di media sosial. Jangan asal nomor, wah ini bagus, mantap ini, padahal nggak jelas siapa dia. Akhirnya bergurunya kepada Mbah Google, Mbah YouTube, ya, orang-orangnya nggak jelas ilmunya, akidahnya. Jangan. Kita harus selektif dalam belajar ilmu agama ini. Ya, cari kriterianya, satu yang akidahnya lurus, akidah salafus saleh, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jangan mengambil ilmu dari orang-orang ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, karena pengaruh dari guru itu sangat besar. Kalau dia sesat, maka dia akan menularkan kesesatannya kepada pendengarnya, murid-muridnya. Ya, yang kedua, pastikan dia memiliki ilmu. Jangan cuma jago bicara, ngomong, ya, kesana kemari, pinter, tapi nggak ada isinya, nggak ada dagingnya. Ya, duri semuanya malah. Jangan. Ya, faqidu syai'i la yu'ti, kata orang Arab. Orang yang tidak memiliki sesuatu nggak mungkin memberi. Maksudnya, kalau dia nggak punya ilmu, ya nggak mungkin memberi ilmu. Orang dia nggak punya uang, nggak mungkin memberi uang. Ya,
Nah, begitu juga kalau dia nggak punya ilmu, maka dia nggak mungkin memberi ilmu. Jadi pastikan dia punya ilmu. Yang ketiga, dia layak untuk dijadikan sebagai qudwah, panutan. Ya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya. Makanya dulu para ulama seperti disebutkan oleh Al-Khatibul Baghdadi dalam kitabnya Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis. Dulu para ulama kalau dia mau belajar kepada seorang guru, dilihat dulu sholatnya, ya, bagaimana perhatian dia dengan sholat, bagaimana akhlaknya. Ya, adapun orang-orang yang rusak ibadahnya, rusak akhlaknya, tidak layak untuk dijadikan sebagai seorang guru, seorang ustaz. Karena ustaz itu panutan diikuti. Baik. Bagaimana cara menimba ilmu agama? Tadi beliau kemudian mengatakan cara menimba ilmu agama itu satu dengan talaqi, belajar langsung, dan ini yang paling bagus. Kita belajar langsung, ya, karena kalau kita belajar langsung itu lebih paham, lebih cepat. Kalau ada yang salah kita bisa tanya, enak. Berbeda kalau dari buku, kadang ya mungkin salah baca, salah harokat, salah faham, kita nggak ada yang ingatkan, ya. Dan di antara faedah kalau kita belajar langsung kepada ustadz juga, kita bisa melihat, ya, akhlaknya, kemudian cara mengajar yang baik, dan lain sebagainya. Yang kedua, cara belajar juga adalah dengan soal, bertanya. Ya, soal, bertanya. Makanya kalau kita tidak tahu suatu permasalahan, jangan malu untuk apa? Bertanya. Ala sa'alu idza lam ya'lam fa innama shifaa'ul ayyi su'al. Sesungguhnya obat dari kebodohan itu adalah dengan bertanya, kata Nabi. Yang ketiga, tulus suhbah, waktu yang lama. Ya, waktu yang lama. Makanya belajar ilmu agama itu butuh waktu yang lama, nggak bisa instan, nggak bisa sekali belajar langsung jadi Syekhul Islam, nggak bisa. Ya, kata Imam Az-Zuhri, man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Siapa yang menginginkan ilmu sekaligus maka akan hilang sekaligus. Butuh proses, bahkan proses yang panjang. Ya, sekarang banyak yang tergesa-gesa. Nggak bisa, menuntut ilmu itu butuh waktu yang lama. Imam Ahmad saja pernah mengatakan, ta'allamtu babal haidi tis'asinin hatta fahimtu. Saya mempelajari bab haid 9 tahun baru saya memahaminya. Itu sekelas Imam Ahmad. Mempelajari bab haid butuh waktu 9 tahun. Kita pengennya 9 menit. Ya, nggak bisa. Nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan. Mie instan saja nggak bisa dimakan instan. Padahal tulisannya mie instan. Apa antum bisa langsung? Nah, butuh proses. Tetap harus dimasak juga. Ya. Nah, maka menuntut ilmu butuh kesabaran, butuh proses yang panjang. Baik. Kemudian beliau tadi mengingatkan, hati-hati dari belajar ilmu kepada ahlul bid'ah, belajar ilmu kepada tokoh-tokoh agama yang sesat dan menyesatkan, terutama pada zaman kita sekarang. Tidak semua yang nongol di TV, di YouTube, ya, atau tidak semua yang pakai jubah, ya, tidak semua yang pakai peci putih berarti apa? Ya, berarti berilmu. Tidak. Sekarang banyak juga orang peci putih, jubah, nggak taunya baduku. Ya. Nah, makanya jangan tertipu dengan casing. Ya, banyak. Jangan tertipu dengan casing saja. Dulu dikatakan oleh Imam Ibnu Mubarak, tatkala Nabi SAW mengatakan min aswatis sa'ah an yutamasal ilmu indal aswahir, termasuk tanda-tanda kiamat orang itu belajar kepada al-aswahir. Kata Imam Ibnu Mubarak, ay ahlul bid'ah, yaitu belajar kepada ahlul bid'ah. Maka hati-hati dari belajar kepada ahlul bid'ah, cari yang selamat akidahnya. Lalu kata beliau tadi, ilmu itu dicabut dengan dicabutnya, dimatikannya para ulama. Maka segeralah kamu belajar kepada
para ulama sebelum mereka meninggal. Ini ajakan kepada kita, motivasi kepada kita untuk belajar. Ya, mumpung masih ada para ustaz, para dai ya yang memiliki ilmu, belajarlah kepada mereka sebelum nanti mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, berikutnya pilar yang keenam, menjaga persatuan dan mewaspadai perpecahan. Wa'lam anna Allah amara biluzumil jama'ati wa naha anit tafarruqi wa qad tawa'ada Allah man ittaba ghayra sabilil mu'minin. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjaga al-jamaah, persatuan, wa naha anit tafarruq, dan melarang perpecahan. Wa qad tawa'ada Allah man ittaba ghayra sabilil mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Wa khairud dini wal akhirah fi luzumil jamaah wa man faraqaha famata famitatu jahiliyah. Kebaikan dunia dan akhirat adalah dengan menjaga persatuan. Dan barang siapa yang meninggalkan jamaah lalu dia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Wa amarna biluzumil jamaah lihamdi akibati luzumiha ma'a faqdil abdi mahbubahu fiha wa su'i akibatil furqah ma'a khusurihi. Allah memerintahkan kita untuk menjaga persatuan karena dampaknya sangat positif bagi hamba sekalipun dia kehilangan apa yang dia cintai. Dan Rasulullah SAW melarang kita perpecahan. Perpecahan itu berdampak negatif walaupun meraih apa yang diinginkan. Ini juga salah satu pilar penting, yaitu apa? Menjaga persatuan dan menjauhi perpecahan. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran ayat 103, Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Bersatulah kalian dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Ini sebelum ada semboyan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sebelum ada sila ketiga persatuan Indonesia, dalam Al-Quran memang sudah diajarkan bagaimana kita harus menjaga persatuan, bagaimana kita harus menjauhi segala perselisihan, perpecahan. Bahkan ini termasuk salah satu pilar utama dalam agama Islam. Nabi SAW bersabda, "Al-jama'atu rahmah wal furqatu adab." Jamaah, persatuan itu adalah rahmat dari Allah SWT. Sedangkan perselisihan, ya perpecahan itu adalah adab. Oleh karenanya kita harus berusaha menjaga persatuan ini dengan cara apa? Satu, mewujudkan tauhid. Tidak ada persatuan kecuali dengan tauhid. Kalau kita ingin bersatu, maka mari kita bangun persatuannya di atas tauhid. Ya, adapun persatuan yang tidak dibangun di atas tauhid, maka itu persatuan yang semu, palsu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau kira mereka bersatu padahal bercerai-berai. Yang kedua, menjaga persatuan yaitu dengan mendengar dan taat kepada para pemimpin. Kalau kita ingin menjaga persatuan, maka kita harus mendengar dan taat kepada para pemimpin. Tidak mengkudeta mereka, tidak memberontak mereka, menjelek-jelekkan para pemimpin. Karena itu bisa menimbulkan ya perpecahan, permusuhan, hilangnya keamanan. Ya, makanya dalam banyak ayat-ayat Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW kita diperintahkan untuk taat kepada para pemimpin, sabar terhadap keboliman mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, sebagaimana nanti insya Allah akan kita bahas. Yang ketiga, cara untuk menjaga persatuan yaitu dengan menjaga persaudaraan di antara kita. Karena kita adalah umat yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apa? Bersaudara. Maka kita harus jaga baik-baik, jangan ya saling bermusuhan, jangan
saling dengki, iri antara satu dengan yang lain. Terlebih di antara kita ahli sunnah wal jamaah. Kita ini udah dikit, jangan sampai udah dikit musuhan terus. Ya ahlas sunnah tarahamu fima bainakum fa innakum aqallun nas. Kata Hasan al-Basri, wahai ahlus sunnah, hendaknya kalian saling menyayangi di antara kalian, karena kalian jumlahnya paling sedikit. Jangan udah dikit tengkar terus. Ya, kita harus jaga persaudaraan di antara kita. Nah, kita dengarkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kita lanjutkan pilar yang ketujuh, taat kepada pemimpin. Ini masih ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya, karena salah satu kiat untuk menjaga persatuan yaitu dengan taat kepada para pemimpin. Dan ini salah satu pilar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, salah satu pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu taat kepada para pemimpin. Makanya dalam banyak kitab-kitab akidah disebutkan hal ini, ya. Hampir tidak ada satu kitab pun yang ditulis oleh para ulama tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah kecuali membahas tentang masalah ini. Kenapa? Karena banyak penyimpangan dalam masalah ini, terutama yaitu akidah Khawarij yang mengajak kepada pemberontakan, mengajak kepada kudeta, yang mencela para pemimpin dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan kerusakan-kerusakan.
ya, aksi-aksi terorisme, aksi-aksi bom bunuh diri lahir dari paham Khawarij yang gampang mengkafirkan para pemimpin, ya, dan menghalalkan kudeta. Ini sumber dari kerusakan. Kata beliau, wa'lam anna minal wajib syar'an ta'atu ulil amri fa'alal muslimi as-sabbu wa ta'ah li ulil amri minna fil mansyati wal makrah wal usri wal yusri wal asarah wa ayyakula bil haqqi aynama kan la yakhafu fillahi lawmata lahi. Ketahuilah bahwasanya termasuk kewajiban syariat adalah taat kepada pemimpin. Maka sewajibnya bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin dalam suka dan dalam duka, saat susah maupun mudah. Dan hendaknya kita mengatakan yang benar dimanapun berada tanpa takut kepada siapapun. Faman ta'ammara minhum wajaba lahu as-sabru wat ta'ah kainan man kan wa hiya fardhun fil ma'ruf fala sam'a wala ta'ata fi ma'siyatillah wa idza ra'a minhu ma yakrah kariha amalahu wala yanzi yadan min ta'ah. Barang siapa yang terangkat sebagai pemimpin, maka wajib mendengar dan taat kepadanya siapapun dia, dan itu hukumnya wajib selama dalam hal yang baik, bukan dalam hal yang maksiat, karena tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah. Dan apabila mendapati dari pemimpin suatu hal yang dia benci, maka dia membenci perbuatan pemimpin tersebut, namun tidak memberontaknya. Wa qad umirna bis-sabri ala ma yukrahu minhum wa an nu'addiya ilaihim haqqahum wa nas'alullaha haqqana fala nunazi'ul amra ahlahu illa an nara kufran bawahan indana minallahi burhan. Kita diperintahkan untuk sabar menghadapi hal yang tidak menyenangkan, menunaikan hak mereka, dan kita meminta kepada Allah hak kita. Kita tidak memberontak kecuali apabila melihat kekufuran yang amat nyata dan kita memiliki bukti akurat yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wa nuhina an sabbil umara'i wa aibihim wa la'nihim wa man adalla sultanallahi fi ardihi adalla Allah. Kita dilarang untuk mencela para pemimpin dan menjelek-jelekkan mereka serta melaknat mereka, karena barang siapa yang merendahkan pemimpin di buminya, Allah akan merendahkan. Jadi ini Masya Allah daging semuanya tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah pemimpin, ya. Dan harus diketahui bahwa akidah Ahlussunnah dalam masalah pemimpin itu pertengahan, tidak meremehkan dan tidak berlebihan. Tidak meremehkan seperti paham Khawarij yang mengkafirkan para pemimpin, mengkudeta para pemimpin, menghalalkan darah pemimpin. Dan kita juga tidak berlebihan, ya, mengkultuskan para pemimpin, taat kepada para pemimpin walaupun itu bertentangan dengan syariat. Tidak, kita tengah-tengah. Dalam artian apa? Kita mendengar, taat, kecuali dalam hal yang maksiat, maka kita tidak boleh untuk taat. Ya, kita benci perbuatannya, tapi itu pun tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk memberontak. Cukup ingkari perbuatannya, benci perbuatannya. Adapun memberontak, maka tidak, karena pemberontakan tidak menghasilkan kecuali kerusakan yang lebih besar, sebagaimana telah terbukti dalam sejarah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk taat kepada para pemimpin dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amri. Yang dimaksud dengan ulil amri yakni al-ulama wal umara, para ulama dan umara. Ya, maka kita harus taat kepada para pemimpin selama itu bukan maksiat. Selama itu bukan maksiat. Kalau maksiat, maka tidak boleh untuk ditaati. Oleh karenanya perintah pemimpin terbagi menjadi 3.
Yang pertama, kalau pemimpin memerintahkan sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, nyuruh sholat, nyuruh puasa, misalnya, maka ini wajib ditaati, jelas. Yang kedua, kalau pemimpin memerintah maksiat, bertentangan dengan syariat, nyuruh misalkan minum khamr, nyuruh zina, misalkan, tidak boleh untuk ditaati. Seperti dulu pemimpin yang menyuruh rakyatnya, termasuk para ulama, meyakini Al-Quran adalah makhluk, maka para ulama tidak mau, walaupun harus dicambuk, dipenjara, disiksa, karena itu maksiat, bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, yaitu kalau itu tidak ada perintahnya, tapi juga tidak ada larangannya, seperti rambu-rambu lalu lintas misalnya. Zaman Nabi dulu belum ada rambu-rambu lalu lintas, tapi itu juga bukan maksiat. Wajib ditaati apa tidak? Wajib. Maka jangan sampai melanggar lampu merah walaupun lagi sepi. Ya, nggak boleh. Karena itu berarti melanggar peraturan pemimpin yang bukan maksiat. Ya, yang bukan maksiat. Oleh karenanya, dari penjelasan beliau tadi dapat kita ringkas poin-poin penting terkait akidah Ahlussunnah dalam masalah pemimpin. Satu, yaitu mentaati para pemimpin selama itu bukan maksiat. Kita harus taat. Apapun yang diperintahkan, apapun yang dijadikan aturan, undang-undang, selama itu bukan maksiat, maka harus taat. Termasuk sekarang misalkan haji harus resmi. Ya, harus resmi. Nggak boleh pakai visa ziarah, nggak boleh pakai. Harus ditaati. Walaupun itu di zaman Nabi nggak ada memang. Tapi itu bukan maksiat. Sama seperti nikah. Zaman Nabi nggak ada pencatatan kaula. Tapi itu peraturan yang dibuat untuk kebaikan, kemaslahatan. Dan nggak ada larangannya, nggak ada kemaksiatan. Justru itu manfaatnya besar. Maka wajib ditaati. Ya, wajib ditaati. Yang kedua, ya, yang kedua adalah kita harus sabar ketika ada kebijakan-kebijakan pemimpin yang tidak sesuai dengan kita atau bahkan tidak sesuai dengan syariat, maka kita harus sabar. Ya, harus sabar. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir." Siapa yang mendapati dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, maka hendaknya dia sabar. Itu perintah Nabi. Yang memerintah kita untuk sabar adalah Nabi Muhammad SAW. Maka sebagaimana kita taat kepada Nabi dalam masalah sholat, sebagaimana kita taat kepada Nabi dalam masalah puasa, sebagaimana kita taat kepada Nabi dalam masalah haji, maka taatilah Nabi Muhammad dalam masalah pemimpin. Nabi yang menyuruh kita untuk sabar. Ya. Nah, bahkan dahulu para ulama saja ketika hidup di zaman Hajjaj bin Yusuf, seorang gubernur yang zalim, tapi para sahabat, para ulama tidak ada yang mengajak untuk apa? Memberontak. Bahkan ketika orang datang kepada sahabat Anas bin Malik, ya, kata Anas bin Malik, "Isbiru, sabarlah. Itulah wasiat Nabi kalian." Ya, isbiru hatta talqauni fil haud. Sabarlah sampai kalian bertemu dengan aku di telaga. Yang ketiga, tidak memberontak para pemimpin. Karena pemberontak, ya, dalam sejarah tidak menghasilkan kecuali kerusakan. Lihat negara-negara yang melakukan pemberontakan, kudeta, ya, apa hasilnya? Banyak nyawa yang hilang, banyak bangunan-bangunan yang hancur, ya. Dan itu harus dijadikan sebagai ibrah, pelajaran bagi kita. Ya, sepanjang sejarah pemberontakan tidak menghasilkan kecuali kerusakan yang lebih besar. Makanya Nabi melarang. Maka Nabi mengatakan, siapa yang memberontak sejengkal saja lalu dia mati, maka matinya mati jahiliyah. Ya. Yang keempat, hendaknya bagi kita untuk memuliakan para pemimpin. Ya, memuliakan para pemimpin.
tidak boleh merendahkan, tidak boleh mencaci maki. Kata Anas bin Malik, nahana kubara'ana min ashabi Rasulillah alla tasubbu umara'akum wa la tahussuhum wasbiru fa innal amra qarib. Para senior dari para sahabat Nabi telah melarang kami untuk mencela pemimpin-pemimpin. Ini murid-murid Rasulullah SAW yang melarang kita untuk mencela para pemimpin. Islam melarang kita mencela. Jangankan kepada pemimpin, ya, mencela sesama muslim aja nggak boleh. Bahkan uniknya mencela binatang saja nggak boleh dalam Islam itu. Nabi bersabda, la tasubbuti fa innahu yuqirukum lis-shalah. Jangan kalian mencela ayam jamur itu nggak boleh dicela. Kenapa? Dia punya jasa. Apa jasanya? Yuqirukum lis-shalah, bangunkan kalian sholat apa? Sholat subuh. Ayam saja nggak boleh dicela karena dia punya jasa. Apalagi pemimpin, jasanya banyak. Ya, jasanya banyak. Walaupun ada kekurangan-kekurangan, itu pasti. Setiap kita pasti punya kekurangan. Setiap kita juga pasti punya kesalahan. Ya, nah ini penting, jangan sampai kita terprovokasi oleh provokator-provokator, pengamat-pengamat. Ya, di TV itu banyak pengamat-pengamat yang pinternya cuma ngomong saja, komentator-komentator yang seandainya mereka disuruh untuk mengendalikan negara ini, saya yakin mereka juga belum tentu bisa. Ngurusi orang itu gak gampang. Imam Syafi'i pernah mengatakan, siyasatun nas asyaddu min siyasatin dawab. Ngurusi orang itu lebih sulit daripada ngurusi binatang. Imam Syafi'i yang bilang ngurusi orang itu lebih berat, lebih sulit daripada ngurusi binatang. Yang kelima, yaitu apa? Di antara prinsip dalam hal ini adalah mendoakan kebaikan untuk para pemimpin. Daripada kita mencaci maki para pemimpin, nggak ada faedahnya, nggak ada pahalanya, bahkan malah nambah dosa. Mendingan kita doakan. Karena kalau kita doakan, dia dapat hidayah dari Allah SWT. Ya, akhirnya kemudian memberikan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat. Manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Makanya dulu Fudail bin Iyad mengatakan, "Lau kanat li da'watul mustajabah laja'altuha lis-sultan." Andaikan aku memiliki doa yang mustajab, saya akan peruntukkan untuk para pemimpin. Kenapa? Kalau pemimpinnya baik, manfaatnya dirasakan oleh orang banyak. Kalau kita kan, mungkin kalau kita baik, terus kita punya keputusan apa? Dampaknya apa? Ya, kurang. Tapi kalau pemimpin, ya, dia punya sekali keputusan, sekali tanda tangan ACC, wah, manfaatnya bisa untuk jutaan orang. Indonesia sudah ada berapa juta? Ya, penduduk Indonesia berapa sekarang? 270 juta? Mungkin lebih malah sekarang ya. Itu tahun berapa itu? Nggak nambah-nambah masa. Nah, yang terakhir, pilar yang ke-8, kunci selamat dari fitnah. Wa'lam anna najatal abdi fi hadzal amr hiyal istiqamah. Ketahuilah bahwa keselamatan seorang hamba dalam hal ini adalah istiqamah. Wa raddul amri ila ahlihi minal ulama'i wal umara, dan mengembalikan urusan kepada ahlinya dari kalangan ulama dan umara. Umara jadi pemimpin. Wal i'tisamu bil kitabi was sunnah, serta berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Waluzumul jamaah, menjaga persatuan. Wasuhbatu man yusaku bidinih, dan berteman dengan orang-orang yang baik agamanya. Fa innaha amanun minal fitan, ya, karena itulah kunci keselamatan dari fitnah-fitnah, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Karena fitnah itu ada dua,
fitnah syubhat, kerancuan-kerancuan pemikiran. Nah, sekarang banyak kerancuan pemikiran yang merusak iman, merusak akidah, dan silih berganti. Ya, dulu ada batu ajaib Ponari, ganti lagi ya yang bisa gandakan uang, ganti lagi kiamat 2012, ganti lagi nabi-nabi palsu, ganti lagi cek kodam, ya, ganti lagi boneka arwah, ganti lagi mama ufron. Ya, ini namanya syubhat, ini fitnah. Betapa banyak orang kemudian terkecoh, walaupun udah jelas, ya, walaupun udah jelas. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan bahwa Dajjal nanti yang akan keluar itu juga sudah ada tulisannya kafaroh, kafir. Tapi banyak yang ikut apa tidak? Banyak. Menarik, pernah ada seorang nanya kepada seorang syekh, "Wahai syekh, ya kan besok itu Dajjal sudah ada tulisannya kafaroh, kafir. Kenapa masih banyak orang yang percaya?" Apa jawabannya? Rokok tuh sudah ada tulisannya, rokok membunuhmu. Tapi masih banyak yang ya, masih banyak yang ngerokok juga. Padahal sudah ada tulisannya, peringatannya. Ya, lagi. Yang kedua adalah fitnah syahwat. Syahwat kepada wanita, syahwat kepada harta, syahwat kepada tahta, syahwat kepada kota. Ada tambahannya sekarang. Ya, ini fitnah juga. Nah, supaya kita selamat dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat ini, kata beliau apa? Satu, istiqomah. Kita harus tegar, ya, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak pelin-pelan, berpegang teguh dengan Quran dan hadis. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 112, "Fastaqim kama umirta." Hendaknya kamu istiqomah sebagaimana kamu diperintahkan. Ya, kita harus istiqomah, tegak lurus, jangan bengkok ke kanan dan ke kiri. Ikuti Quran, ikuti hadis. Yang kedua, mengembalikan segala urusan kepada para ulama dan kepada para umar. Ya, terutama masalah-masalah besar, masalah jihad, ya, masalah yang melibatkan negara. Jangan ikut kepada pendapat individu orang, tapi ikutilah pendapat yang resmi para ulama, para umar. Seperti kayak dulu misalkan masalah COVID misalnya, ya, itu kan banyak berkaitan dengan ibadah, bagaimana sholatnya, ya, bagaimana sholat idnya, sholat jumatnya. Sebagian orang kadang berpendapat, wah ini nggak benar, ini pemerintah masa melarang apa? Melarang ke masjid, melarang, ya. Hal-hal yang berkaitan dengan negara dan masalah-masalah besar serahkan kepada orang-orang besar. Itu kaidahnya, ya. Kadang-kadang menurut akal kita, ya, yang terbatas ini, wah ini, ya, keliru. Tapi orang-orang yang memiliki ilmu tidak demikian. Mereka mengerti, ya, mereka punya ilmu. Yang ketiga yaitu menjaga persatuan. Menjaga persatuan. Tadi sudah kita sampaikan, kita harus menjaga persatuan dan tidak berpecah belah. Jangan sampai kita memberontak, jangan sampai kita kudeta, jangan sampai kita terprovokasi dengan ajakan-ajakan, ya, aksi ini, aksi itu. Biasanya ada ajakan-ajakan, ya, aksi, ya, demonstrasi, walaupun atas nama jihad, walaupun atas nama, ya, amar ma'ruf nahi munkar, walaupun atas nama perubahan, ya, kalau itu mengajak kepada, ya, kerusakan, mengajak kepada kudeta, mengajak kepada yang menggulingkan pemerintah, waspadalah, ya, karena itu mengajak kepada hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Kemudian di antara kunci selamat juga adalah tadi berteman dengan orang-orang soleh. Maka cari teman-teman yang baik,
bergantung kepada agama temannya. Al-mar'u ala dini khalilih. Ya, seorang itu berdasarkan agama temannya. Teman ini pengaruhnya besar. Kalau kita berteman dengan orang yang baik, jadi baik. Ya, kalau berteman dengan orang yang rusak, ketularan dosa juga. Ya, orang berteman sama yang suka dunia klinik, mistik, ya nanti diajak ke badukun. Ya, malah dikasih jimat. Kalau berteman dengan orang-orang yang punya pemikiran khawarij, suka ngebom, ya nanti diajari ngerakit bunga. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang kecanduan narkoba, ya diajar untuk jadi bandarnya. Orang itu tergantung dengan siapa dia berteman. Pengaruh teman ini besar, saudara sekalian. Termasuk berteman di dunia maya, Facebook, grup, ya, antum harus selektif. Jangan masuk di grup yang di situ banyak syubhat, syahwat. Kalau di situ ada syubhat, syahwat, segera keluar. Ya, segera keluar. Rawat hati kita, iman kita. Ya, jaga baik-baik. Karena fitnah pada zaman sekarang besar. Ya, tidak ada yang selamat kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa minal mamduhi syar'an al-firaru bid-din minal fitan wal iksaru minal ibadah. Dan di antara hal yang terpuji dalam syariat adalah lari dari fitnah dengan membawa agama kita serta memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kunci selamat dari fitnah adalah apa? Lari dari fitnah, menjauh. Jangan malah dekat-dekat. Sekarang orang kadang malah dekat-dekat. Ada ahli bid'ah, ahli syubhat, saya akan dengarkan. Nanti saya saring syubhatnya. Nggak taunya saringannya bolong. Syubhatnya masuk semuanya. Dia nggak bisa ya menjawabnya, nggak bisa mengeluarkannya. Ya, al-qulubu dhaifah wasyubahu khattafah, kata Imam Ghazali. Hati itu lemah, sedangkan syubhat kencang menerpa. Jangan bermain-main dengan agama. Seorang ulama pernah mengatakan, silakan kamu bermain-main, tapi jangan bermain-main dengan agama. Jangan mempertaruhkan agama kita. Jangan mempertaruhkan iman kita, akidah kita. Karena dia adalah kunci keselamatan hamba di dunia dan di akhirat. Nabi bersabda, inna sa'ida man junibal fitan. Orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Makanya Nabi pernah mengatakan juga tentang Dajjal, man sami'a bid Dajjal falyan'an. Siapa yang mendengar tentang Dajjal maka menjauhlah, jangan dekat-dekat. Kalau dekat-dekat akhirnya apa? Lambat laun terkena oleh fitnah Dajjal. Dan akhirnya banyak orang yang kemudian terkena fitnah Dajjal, padahal dia mengaku sebagai Tuhan, padahal dia cacat. Ini udah jelas-jelas ada tulisannya kafir, tapi banyak orang yang kemudian mengikuti. Bahkan disebutkan dalam riwayat Ahmad, besok pada akhir zaman orang-orang yang beriman akan mengikat istrinya, ibunya, anak perempuannya, adik perempuannya. Kenapa? Supaya tidak keluar mengikuti Dajjal, sampai diikat di rumah. Ya, kenapa? Karena kebanyakan yang percaya sama begitu-begituan adalah perempuan. Nah, kemudian apa? Banyak ibadah. Sibukkan diri kita dengan ibadah agar kita selamat dari fitnah. Di saat manusia lalai dari ibadah, mereka sibuk dengan fitnah-fitnah. Hendaknya bagi kita untuk sibuk dengan ibadah, karena kita diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk ibadah. Ya, Nabi bersabda, al-ibadatu fil haraj, ibadah di saat kekacauan, di saat fitnah, pahalanya seperti hijrah kepadamu. Ya, wal amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wal jihad fadlun fi inja'il mu'minin. Ya, demikian juga amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kepada kebaikan, melarang dari keburukan, serta jihad memiliki peran dan keutamaan dalam keselamatan kaum mukminin. Amar ma'ruf nahi munkar ini juga kita saling mengingatkan.
terutama kepada keluarga kita. Kalau ada yang salah, ingatkan, tegur teman kita, ya, karena kita ingin selamat semuanya. Coba kalau misalkan kita naik kapal atau naik pesawat terbang, terus ada yang ingin merusak, kita biarkan atau kita tegur? Kita akan tegur. Kenapa? Karena kalau dibiarkan, bukan dia saja yang mati, semuanya akan mati. Begitu juga kita harus saling mengingat, tidak boleh cuek. Yang penting pokoknya saya baik, yang lain rusak terserah, nggak boleh. Kita harus saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Wa fi ihya'il ilmi wa basihi sabatud din wad dunya, dan menghidupkan ilmu dan menyebarkannya, maka agama dan dunia ini akan kokoh. Artinya salah satu kunci dalam menghadapi fitnah adalah ilmu. Maka bentengi diri kita dengan ilmu, karena dengan ilmu kita bisa menepis syubhat. Karena kalau kita tidak punya ilmu, dari mana kita akan bisa membedakan yang benar dan mana yang salah? Tidak bisa. Tapi kalau kita punya ilmu, kita punya cahaya. Ilmu itu seperti lampu, seperti lentera yang bisa menyinari kegelapan. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Itu kalau punya ilmu. Ya. Wa husnu khatimatil abdi hiya bil mauti ala al-islam was sunnah. Dan akhir kehidupan yang baik bagi seorang hamba adalah mati di atas Islam dan di atas sunnah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah. Ya, semoga Allah mewafatkan kita, mematikan kita di atas Islam dan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan tentang ya risalah Basiratud Da'i ila Khairil Masai, 8 pilar agama, karya Syekh Shalih bin Abdillah Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Ya, semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita untuk meneguhkan kita di atas Islam, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah. Enak ya, 2 pertemuan sudah selesai. Baik. Sebelum kita tutup, kita kasih pertanyaannya. Ujian dari ujian nasional. Baik. Tadi kita sampaikan yang sudah kita kasih kisi-kisinya tadi. Kita bocorkan kisi-kisinya. Apa? Bagaimana mewujudkan ya berpegang teguh kepada wahyu. Buka dulu maskernya biar jelas suaranya. Yang pertama mencintai Al-Quran dan hadis. Nah, mencintai. Baik, terus yang kedua mempelajarinya. Kemudian mengamalkannya. Baik. Mengagungkannya. Kelima, meyakini bahwa tidak ada hidayah Baik, tidak ada hidayah kecuali lewat Al-Quran dan hadis. Kemudian memahaminya dengan pemahaman yang benar. Baik, yang ketujuh istiqamah. Dengan 7 ini seorang hamba mewujudkan apa? Berpegang teguh dengan wahyu. Ahsan. Barakallahu fiik. Fadhal. Baik. Yang berikutnya. Ya. Pertanyaan berikutnya. Tadi kita sampaikan kalau kita ingin belajar, kita harus selektif ya dalam belajar kepada seorang ustadz. Ya, bagaimana kriteria seorang ustadz yang layak untuk kita ambil ilmunya? Nah, akidahnya yang lurus. Nah, akidahnya yang lurus yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah salaf. Baik, yang kedua, nah dia memiliki ilmu. Banyak dijadikan sebagai panutan. Nah,
dalam ibadah dan dalam akhlak. Kalau dia tidak layak dijadikan sebagai panutan, ya akhlaknya rusak misalkan, omongannya kotor, ya jangan dijadikan sebagai ustaz, cari yang lain. Nah, barakallahu fiik. Baik, pertanyaan yang ketiga tadi kita sampaikan juga, yaitu prinsip-prinsip terhadap para pemimpin. Prinsip-prinsip Ahlus Sunnah terkait pemimpin. Ada 5 poin ya. Kita simpulkan. Nah, tafadhol. Mentaati para pemimpin, kecuali dalam hal yang maksiat tidak boleh ditaati. Tapi yang kedua, sabar. Yang ketiga, tidak memberontak para pemimpin. Yang keempat, memuliakan para pemimpin, tidak mencela mereka, menjelek-jelekan mereka. Yang kelima, mendoakan. Ahsan, barakallahu fiik, masyaallah. Fadhal. Yang terakhir, tadi kita bahas tentang kunci-kunci agar selamat dari fitnah, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Istiqamah. Nah, mengembalikan segala urusan kepada ulama dan umara. Nah, mengembalikan masalah-masalah besar kepada para ulama dan umara. Taib. Yang ketiga, menjaga persatuan. Yang keempat, berteman dengan orang-orang saleh. Terus, menjauhkan diri dari fitnah. Terus, banyak ibadah. Terus, nah, memiliki ilmu. Ahsan, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.